Puncak Gunardi. Nah, kasih hormat dan butuh perhatian. Richard Ratno yang sudah percaya dengan kelakuan namanya sejak lama. Apa? Ayo! Gunardi menguatkan matanya. Kasih Aun menganggukkan kepalanya perlahan sambil terus menunduk. Astaga, kasih apa kamu lihat saja di kita sekarang? Ratno baru saja memulai karirnya pengusaha sekolah. Itu akan menghalangi kesuksesan suami kamu. Richard Gunardi kesal. Itu karena Gunardi itu berakasi. Mama mau kasihnya. Ini anak Ratno kasih mama. Sahut Ratno yang kecewa sama ucapan. Gugurkan anak itu, mama yang sudah punya cucu dari dia. Richard Gunardi yang sudah mulai terang-terangan menunjukkan sifat asli yang tidak. Clay ingat dengan jelas bagaimana ekspresi lembut Natasha dan matanya yang bersinar terang saat menceritakan tentang Alex. Dia sekarang tahu bahwa Alex ini mungkin adalah Claro. Clay akhirnya bisa merasakan. Awalnya sangat tegang dan suara. Namun karena kondisi perjalanan dia terpaksa mengikuti sebuah kata kecil untuk merayakannya. Sekarang dia akhirnya bisa merasakan Moses mohon maaf kepada mereka yang mengalami pembaruan karena mereka dari jadi apa yang mereka mengalami apakah kamu tidak mengenal Tasha? Tapi bukankah kamu telah mengatakan bahwa dia temanmu? Clay menatap Alex dengan curiga. Alex kemudian menatap temannya. Sepertinya dia ingat bahwa Clay tidak pernah menyebutkan namanya. Jadi Alex dan yang lainnya selama ini hanya mengakuinya. Ternyata nama Alex adalah Natasha. Imam Alex sambil melihat Natasha yang telah tertidur. Selama ini Natasha tidak pernah menyebutkan namanya dan Alex. Ini adalah pertama kali saya mendengar nama ini. Kata Alex dengan senyum. Oh, dia sepertinya memahami sesuatu. Clay, bisakah kamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Ini semuanya dimulai saat organisasi kembali konsentrasi. Awalnya semuanya berjalan dengan baik dan kakak Natasha juga banyak bercerita tentang kembalian, terutama tentang kota belakang dan tuan Alex. Kemudian kami konsentrasikan agar asosiasi pindah dan menetap di kota belakang. Namun hal itu mendapatkan tantangan dari kelompok lain. Saat diskusi terus memanas dan tidak dapat menemukan kesepakatan, akhirnya pihak lain menyerang ke Natasha dengan alasan pengkhianatan. Namun Kamila beraksi cepat dan melindunginya dari serangan Charles. Sayangnya Kamila terluka karena senjata racun. Sekarang tangannya sudah lumpuh dan racun terus menjalar ke seluruh tubuhnya. Jadi karena Natasha membawa putrinya pergi, aku bebas karena merasa apa yang dikatakan oleh Natasha adalah hal yang benar.
Jadi kami bertiga mulai melarikan diri dari asosiasi. Di perjalanan kami bertemu dengan Satria dan pelaku cahaya yang pingsan. Kami pasti memutuskan untuk menyelamatkannya. Namun karena situasi teknis sudah darurat, kami pasti mengeluarkan terlalu banyak pikir untuk mempercepat perjalanan kami supaya bisa sampai ke sini tepat waktu. Akhirnya dia terlempar dan pingsan di pinggir hutan. Jadi aku membawa mereka bertiga terbang ke kota. Kata Chloe menceritakan keseluruhan kronologi kejadian yang dia alami. Alex terdiam sejenak. Dia tidak menyangka akan ada cerita seperti itu. Entah soal kegagalan Yesus mendidik asosiasi, tuduhan pengkhianatan, hingga menyelamatkan Satria dan Gelasio semua. Ternyata ada banyak hal yang terjadi. Begitukah? Aku tidak menyangka akan ada kejadian seperti itu. Sekarang kamu bisa beristirahat. Serahkan mereka pada dokter kami untuk ditangani. Kata Alex begitu. Meskipun dia tidak tahu apakah infeksi beracun bisa disembuhkan dengan metode dokter modern, namun itu satu itu. Selain itu dunia sepertinya sudah memandiri. Kita rencana penyelamatan mereka dengan pikir Alex dalam benak. Saat ini tim dokter bekerja keras merawat ketiga orang tersebut. Mereka sepertikan tidur dan hanya perlu istirahat sambil menanti perhatian. Dalam kasus wanita kedua, situasinya lebih sulit. Alex melihat wanita berambut merah terlibat mengiringi seorang anak. Tangannya sudah pingsan dan mendidih. Terlihat jelas mulai menjalankan air tubuhnya. Tim dokter berusaha meletakkan tangannya untuk membantu menekan dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Begitu pula dengan wanita terakhir, orang yang dikatakan oleh Chloe sebagai Satria dan Gelasio semua. Alex memang ragu apakah akan melanjutkan tindakan perawatan, namun akhirnya dia menyerah dan memilih untuk percaya dengan penilaian Natasha. Alex melirik ke arah wanita tersebut. Rambut pirang lurus pendek sebagus. Alisnya tajam seperti pedang dan wajahnya terlihat heroik memperlihatkan semangat kepahlawanan wanita tersebut. Gambaran seperti karakter versi Satria dan Dragon. Baju besinya putih seakan sekali mengeluarkan cahaya terang dari ukuran yang terdapat pada arahnya. Alex mengagumi wajah cantik tertinggi lewat itu, namun segera membangunkannya saat para dokter datang dan mulai memeriksa gadis tersebut. Saat proses pemeriksaan berlangsung, gelombang yang kuat muncul dari tubuh gadis itu dan kemudian langsung melemparkan salah seorang perawat yang sudah pingsan setelah berhenti. Alex tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saat dia mengalungkan wajahnya dan kemudian terkata. Alex menurunkan tangannya. Dia ternyata Alex merasa perlu mempertimbangkan lagi keputusan sebelumnya. Namun melihat Natasha yang tidur di ruangan sebelah, akhirnya dia mengambil nafas dan kembali menyerah. Mari percayakan pada keputusan Natasha. Imam A. Perawat lain segera membantu rekannya yang kesakitan itu berdiri, namun sebelum kembali. Tantangan itu langsung membuat perawat semakin terkejut. Di sisi lain Alex tersenyum dengan berusaha menjaga untuk dia berhenti. Dia tidak tahu kenapa dokter itu melangkah perawat pria itu. Hanya saja setelah mendengar kata-kata dokter, baru Alex mengetahui alasannya. Kajian siapa? Apakah kau berdua dari persidangan dan memikirkan hal-hal mungkin setiap hari? Beraninya kamu mencoba melecehkan Satria? Apakah kamu pikir mengatasi kita dan tidak melihat tindakan diberikan? Dasar bajingan, apakah kamu lupa bagaimana aku sebelumnya? Kamu masih melihat bagaimana hal ini? Dokter itu menangis dan memakai Alex untuk melakukan semacam apa kamu ini? Bukan Alex dalam hatinya karena dia tidak menyerah. Akhirnya karena penasaran, Alex mendekati salah seorang perawat wanita dan bertanya kepadanya. Apa yang terjadi? Kenapa dokter
dari perilaku posisi, Alex kemudian menatap perawat pria yang sedang berdiskusi dengan bagaimana tidak, Alex mengetahui bahwa pria ini ternyata sangat miskin. Perawat kecil itu mengatakan bahwa perawat laki-laki itu sebelumnya telah melecehkan banyak orang dengan dia dan mereka sedang meninggal dalam sakit. Perbuatan miskinnya itu diketahui oleh suami yang merupakan seorang muslim. Jadi di malam hari, keberaniannya melaporkan rumah sakit dan melecehkan perawat yang membunuh banyak orang termasuk mereka dokter dan perawat. Sedangkan untuk perawat pria, dia telah dilecehkan namun tak terjadi karena dikebiri dan kemudian dikremasi di dalam sebuah dia yang lain. Setelah mendengar cerita itu, Alex tidak tahu harus berkata-kata kepada perawat miskin tersebut dan hanya bisa menjalani. Ternyata meskipun sudah mati sekali, kebiasaan berbuat mesum terhadap dia sudah tidak berubah. Wajar saja jika dokter dan dokter perawat lainnya sangat marah. Ternyata mereka mati karena menjadi korban keburukan perawat pria ini. Diam-diam Alex memperkecilkannya dan akan membuatnya sedang aktif mengambil tindakan dan mengajarkan untuk bisnisnya di masa depan. 157. Alex mungkin tahu bahwa di dalam mesin perawat itu mungkin dianggap sebagai serangan oleh kemampuan gadis itu yang kemudian aktif dengan pembunuhan di dalam dirinya. Jadi Alex berhenti memikirkan masalah kehidupan tersebut. Pada saat ini, dokter yang sudah kelelahan menangani perawat tersebut akhirnya berhenti dan kembali melanjutkan tugasnya memeriksa keadaan wanita tersebut. Semua orang secara kolektif mengabaikan dan meninggalkan perawat miskin itu di sisi ruangan. Beberapa menit kemudian, kita melantik yang berpusat di saat akan memasuki ruangan dari luar. Pintu terbuka dan kemudian sosok Lina dan menegaknya memasuki ruangan. Alex, bagaimana keadaan Alex? Hanya Lina bergegas menghampiri Alex. Tidak apa-apa, sepertinya dia hanya mengalami kelelahan karena dia menarik kekuatan airnya secara ekstrim. Ini seharusnya kondisi Alex tidak seburuk saat menyelamatkan putra Cecily. Kata Alex menjelaskan. Mendengar itu wajah Lina menjadi. Kemudian dia melihat sebagai orang laki yang tertidur di ranjang. Wanita yang telah menjadi dua rambut merah berada dalam kondisi yang sangat. Meskipun tim dokter sudah memberikan pertolongan dan mengeluarkan asap dari tubuhnya, namun efek dari racun itu masih belum bisa keluar. Jika terus dibiarkan menghubungi wanita cantik itu akan terkena sakit kemana. Lina langsung menganalisis kondisinya hanya dalam sekali perhatian. Dia kemudian menutup keranjang dan membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Lina kemudian memegang tangan yang terluka dan berwarna hitam lalu menutup makanan dan perlahan membagikan minum. Cantik, menunjukkan kuat, konon besar, berkatan, Lina memiliki paling turbo, konon, otomatis, salta dari fisik, kuatnya amatir, kombinasi, koneksi flora, kesembuhan dan kehidupan, mengalir dari tanganku, inspirasi, kekuatan tubuh, atas nama cahaya, berkita kejahatan yang suci, racun, binatang, kehidupan kembali, tubuh terlalu kembali, vaksin, gembira, kesembuhan hasil, baik itu disertai, kumpulan pemimpin, libertas bagi kita, kirisit penyakit, perdaya asimetris kebayikan, makin kilometer, kebasikan meteran, Lex Priscilla, Malefica Extra, Benedictio Buat, kirisit ketika terputus, dalam diterlepas, kebebasan kembali, dia sembuh, melalui ketika dari kegelapan menuju cahaya, dari kata kematian, menuju kehidupan sabar, semua ilahnya, itu ketika, berkah mengalir, pembukaan jiwa yang terbuka, susunan lingkaran sumber cahaya muncul, dan kemudian menyelimuti tubuh dia, dan perlahan menyatu dalam tangan. Seperti percikan air bersama dengan api, perlahan hanya yang membentuk dalam waktu dan konsentrasi yang menyebarnya
Brasilia yang awalnya terlihat Lina mengeluarkan nafas dari mulutnya, melakukan mantra kombinasi kemurnian dan penyembuhan sangat membebani dirinya dan membutuhkan banyak stamina dan tubuh. Sangat melelahkan melakukan semua ini. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Alex sambil menopang tubuhnya. Tidak apa-apa. Aku masih bisa melakukan beberapa hal lagi. Jawab Lina menstabilkan nafasnya. Kemudian melakukan semua. Melihat nomor besi satu yang kontrol itu bisa menyebutkan kembali ke dalam diri dari turun. Meskipun yang memberi mereka dengan hal ini adalah transisi dan bukan satu yang kontrol, karena Lina sudah melakukan kontrol dan menghasilkan hal. Jadi saat dia melihat saya, Lina sedikit melakukan mengambil keputusan. Alex menutup pinggangnya dan berbisik sebelumnya. Jangan takut, ada aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Bisikan Alex memberikan ketenangan kepada Lina. Setelah tenang, dia kemudian berbicara dengan Alex dengan apa maksudnya? Alex hanya mengangkat tubuhnya. Wanita ini dibawa oleh Allah. Aku tidak tahu kenapa dia akan membawa seorang satria yang sangat dari Tiongkok saya. Meskipun aku tidak tahu alasan, namun kita juga tidak perlu mencari alasan. Aku bertanya kepada Allah. Aku yakin dia tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan bagi kita. Kata Allah. Mendengar perkataan Allah, Linawan menderita. Dia kemudian mengangguk dan perlahan mendekati Freya untuk memberikan perawatan. Dengan sedikit rasa takut dan gugup, Lina mendekati Freya. Terlihat ada beberapa luka dan beberapa bagian tubuhnya. Lina melakukan pada luka ini menempel kekuatan hati dia sendiri. Meskipun dia sedikit heran kenapa seorang satria perempuan bisa menderita luka dengan cara yang tidak sampai, Lina akhirnya segera fokus untuk memulai perawatan. Meletakkan tangannya ke dada Freya, dia menemukan tangannya dan kemudian segera memulai. Wajah Lina Lina mendekat Alex, ada orang tersenyum di luar sana. Sangat kering, karena secara langsung, dia mendekat kita. Dia bisa diambil, dia selesai, dia akan. Dia itu yang terlihat. Atas nama kehidupan, aku perintahkan padamkan api dan berikan rasa sakit. Suara yang mengalir, mendekat. Warga dalam yang terlihat, pulang kembali seperti sedia kala. Dengan kekuatan hidup yang mengalir, ini yang jadi sebuah sesaat penghubung cahaya menyelimuti tubuh Freya yang sedang tertidur. Mendapat tembak dari cahaya penyembuh, luka-lukanya mulai perlahan pulih. Api suci yang terus-menerus membakar tubuh dan jiwanya perlahan hilang. Kemudian luka dalamnya juga mulai sembuh. Beberapa saat kemudian, selebihnya cahaya perlahan meredup sampai kemudian menghilang. Semua luka Freya sekarang sudah sembuh. Dia hanya perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan diri dari dampak luka orang yang diterimanya. Lina menunduk nafas. Dia benar-benar telah menangani dua orang dengan segera yang berat. Lina kemudian duduk bersandar di kursi sambil memegang tangannya. Alex tidak tega melihatnya, jadi dia menggendong Lina dengan pedang pelukan putih dan kemudian memerintahnya dengan tangan. Melakukan seluruh dia tertuju, Alex membiarkan Lina dan kemudian dia melakukan. Kemudian dari rapi sekarang hanya tinggal mengambilkan Alex dan tangan. Alex melihat Alex dan hidup mereka dari kiri yang ayo makan. Setelah itu kamu bisa beristirahat. Tapi kamu telah kelaparan dan kelaparan selama perjalanan. Kata Alex menawarkan bantuan. Bagus sekali. Aku sudah lama menahan rasa lapar. Jawab Freya sambil tersenyum. Di sisi lain saat ini, Luke bertugas dan bertugas patroli. Seragamnya dibuat khusus menyerupai patroli semuanya yang ada. Pakaian isi dibuat dengan bagian bawah berwarna merah dan atasan pakaian yang berwarna putih dengan sedikit hitam merah.
Dia memakai sandal kayu besar. Di pinggangnya terdapat tali istimewa dengan pola putih-putih. Dan yang terpenting adalah tongkat besi berduri yang panjangnya hampir 2 meter dan kemudian angka di bawah. Jika ada orang yang tidak tahu merebusnya, mereka mungkin akan menggunakan uang duit di tempat polisi yang menjaga keamanan melainkan orang bandit. Meskipun gaya berpakaian yang terlihat ini, namun warga kota sangat mencintai. Semenjak dia menjabat sebagai kapten patroli, dia sering berkeliling kota dan melakukan tugasnya. Banyak penjahat kecil yang merasa ketakutan didominasi oleh. Semenjak itu, tingkat keamanan di kota sudah meningkat. Tidak ada yang mau dipimpin oleh Lis dan mendapatkan tugas mengenai dalam 158. Lis berkeliling tanpa patroli seperti biasa. Bagian favoritnya kantor patroli adalah patroli di jalan komersial dan pasar. Setiap pedagang yang berhenti di sana siap menyerang. Terkadang mereka tidak akan melakukannya mereka sebagai pesawat kantor patroli. Lis menyukai karir yang keluar dari militer. Saat dia berjalan memasuki jalan komersial, Bel harus berbagai macam manipulasi memasuki sendiri. Sebagai seorang pecinta makanan, tempat ini adalah surga baginya. Dulu saat pergi mengikuti pasangan, dia makan sangat sedikit dan tidak enak. Sekarang setelah mengikuti Alex, dia bisa makan enak setiap saat setiapnya. Dan Alex, selamat pagi. Apakah kamu berpatroli di sini? Ya, tentu saja. Keamanan kota perlu dijaga terus-menerus dengan berpatroli. Jawab Lis. Kamu harus mengucapkan terima kasih kepada Anda. Ini ada potongan ayam panjang yang baru saja selesai dibakar. Silakan cicipi dengan Lis. Pedagang itu membuka sambil memberikan sebuah kue ayam kepada Lis. Lis tersenyum dan menerimanya. Kemudian masukkan paha ayam itu ke dalam mulut dan mengunyahnya. Baiklah, kalau begitu akan mengajukan patroli. Setelah selesai makan, Lis kemudian pamit kepada pemilik. Kejadian ini terulang beberapa kali lagi selama Lis melakukan patroli di wilayah komersial. Saat Lis sedang berpatroli, dia melihat sebuah putih dan kuning. Hei putri bersaudara, apa yang kamu lakukan di sini? Lis melihat Amy di dalam orang itu sedang berjalan dan membawa sebuah topik di tangannya. Siapa? Amy langsung marah dan berbalik. Dia mengangkat tajam pada Lis. Baginya kata dadanya terseok ayam tadi. Dia sudah berusia seperti 17 tahun, namun sudah berbentuk yang ada satu bulan. Apalagi melihat wanita di sekitarnya seperti ini. Natasha dan Lis yang sedang memberikan membuat dirinya semakin kesal. Jadi saat seseorang mengucapkan kata tersebut, dia akan sangat kesal dan marah. Di situ tidak ada yang berani berkata seperti itu, ya kecuali Lis. Dia sangat suka menjaga Amy dan menyebut dadanya yang kecil. Tapi kamu itu menjaga benda kecil. Amy menggerakkan giginya menahan marah melihat Lis. Lis tidak peduli dengan reaksi Amy. Dia melirik ke arah kelas di tangan Amy dan tiba-tiba merasa haus. Itu haus atau Lis. Kemudian tangannya dengan cepat menyambar kelas di tangan Amy dan menepis badannya di bawah. Gimana? Gimana, Lis? Kamu tak juga berjaga besar tidak melakukan. Kamu berjati. Amy sangat marah karena mengenai dirinya. Melihat Amy mulai marah, Lis akhirnya malu dan kemudian segera membakar diri. Bajingan! Mereka bodoh! Amy menempatkan kakinya ke tanah melampiaskan kemarahannya. Sementara itu di sudut bawah air keras yang menyamarkan menikmati suara musik dengan nikmat sambil mendengarkan pertengkaran sendiri. Sungguh senangnya dengan orang dengan bahasa ini. Aira kembali melanjutkan makannya dengan nikmat. Sementara itu di luar warung di sebelah kelas, beberapa orang lagi terus memandang ke dalam warung. Hei, di sini
kata pria bermata putih. Mereka ini adalah kelompok penculik manusia yang beroperasi di wilayah kebanyakan Kristen. Sebenarnya mereka hanya kelompok kecil, ada ratusan bahkan ribuan kelompok penculik. Sementara kita ini dalam kelompok yang kedua. Kelompok ini adalah penguasa 60% tugas di dunia. Saya yang sangat suka dan sangat senang bisa penculik manusia. Alasan mereka bisa berkembang begitu cepat tidak lepas dari pemilihan satu. Belum lagi mereka juga merupakan sindikat dalam sesuatu yang baik. Meskipun banyak pihak sudah melakukan kampanye untuk memberantas sindikat tersebut, saya percaya mereka berakhir dengan kegagalan dan kehancuran. Ini merupakan juga bahwa kelompok sindikat ini memiliki banyak mata, tangan, makanya kelompok ini sangat sulit untuk dicoba karena memiliki hubungan dan jaringan kepentingan banyak orang dan kepentingan. Kedua, banyak distribusi sudah keluar. Siapa saya orang manusia yang Indonesia? Bagus sekali, kita bisa mengamati target dengan leluasa. Akhir-akhir ini harga ayat di pasaran meningkat tajam. Rumornya pemimpin kul cahaya sangat tertarik dengan mereka. Kata ketua bermata satu. Bukankah itu hanya untuk bersenang-senang? Di luar mereka terlihat begitu baik dan suci. Padahal mereka tidak lebih baik daripada kita. Dasar orang-orang munafik. Sudah tua itu sudah berusia lanjut, namun masih tidak bisa mengendalikan nafsunya. Kata salah orang penculik yang berisik. Setelah penculik itu meneruskan temannya. Sudahlah, berhenti membicarakan hal itu. Tugas kita hanyalah menangkap target dan menjualnya. Ingat mata kita hanya berdagang dan tidak peduli dengan urusan pelanggan. Kata pria bermata putih. Saat ini mata mereka terus melewati pintu masuk warung, menunggu sosok Aira untuk keluar dan mengikutinya. Moses sebelumnya di bab awal Asa pernah memberikan fungsi kekuatan untuk melihat langsung di wilayahnya melalui kebaptisan. Namun setelah sejauh ini, Asa sadar jika kekuatan itu akan terlalu yang membuat kekuatan tidak bisa ditembus dan disusupi. Makanya aku mengganti dengan kemampuan Anoa yang bisa melihat tingkat